Halo, tolong di-share dulu teman-teman semua ya. Ini adalah keadaan jenazah Mariati Burumanuru yang akan dipulangkan tanggal 30 Mei ke Indonesia dan sampai tanggal 31 Mei. Ya. Jadi biaya kita masih kekurangan juga. Jadi mohon kepada teman-teman untuk berbagi, share dan donasi. Oke, ini keadaan Namburu itu sekarang. Namburu itu mengigau. Dia nangis saja karena Namburu ini lumpuh ya. Asaunaku berkawakiku marujungolu Arona dianaki buah-buahna bersaito Alai hunangkata dianaki mulakota muda Nangdi aloi roham Apa iko berdita na berabur mahabeda siat Sinage ordi nang muauna pepeahon Aba kasih nainagiku Aba nangolay na baruku Meninggal borunya itu Leben Situmatupang di Malaysia. Jadi sekarang masih kekurangan dana untuk mengembalikan ke Indonesia. Mohon di-share dulu ya teman-teman. Makasih Tok Frankie. Mohon di-share dulu 2 kali ke dinding Facebooknya dan ke grup-grup. Demi ibu ini bisa bertemu dengan anaknya dan anak-anaknya bisa bertemu dengan ibunya ya. Sebentar ya Kak. Bisa Kak, bisa. Pengurusan biaya masih bisa diuruskan. Bisa share Kak. Ini publik, bisa share. Enggak, masabi bunga. Oke, itu adalah keadaan ibu kepada almarhum Mariati. Sekarang ini dia masih selalu mengigau, selalu menangis, mengharapkan supaya jenazah putrinya segera sampai ke tanah air ya. Cuman sekarang kan saya sudah bagi tahu biaya rumah sakit adalah ditanggung kerajaan 90%. Tapi biaya pemulangan adalah kita tanggung 100% ya.
Sepatutnya biayanya akan kena sampai kepada 55 juta, tapi sekarang biayanya kena hanya 15 dalam 24 juta atau 25 juta. Ya, sepatutnya 55 juta. Jadi sudah banyak berkurang karena kita sudah buat permohonan untuk pengurangan biaya ya. Saya sudah buat permohonan miskin, saya sudah buat permohonan kepada pihak sosial Malaysia. Jadi biaya sudah dikurangkan, oke? Tanggal 30 jenazah akan sampai ke Indonesia. Cuman setakat ini biaya masih kurang, belum mencukupi target ya. Tidak banyak tapi masih belum mencukupi target ya. Jadi nomor rekeningnya ada saya sematkan di sana. Jadi saya seperti yang saya ceritakan. Oke, untuk yang baru gabung saya mohon yang 1.800 orang, saya mohon dengan sangat di-share dulu ke dinding Facebook 2 kali, kemudian ke grup-grup ya, bentuk kepedulian kita bersama bahwa kita merasakan penderitaan sang ibu ya, dan juga bentuk kepedulian kita bersama bahwa sang anak-anak merindukan sang ibu untuk segera bertemu ya. Jadi Edak Mariati Manurung adalah seorang ibu ya, ibu yang memiliki 3 orang anak daripada suami yang pertama. Tapi karena dia sudah bercerai dengan suami yang pertama, dia harus menghidupi ketiga anaknya. Jadi dia titipkan ketiga anaknya itu kepada keluarga ya. Dia menikah dengan marga Tanjung, jadi anak-anaknya adalah marga Tanjung. Dia Boru Manurung. Oke. Setelah itu asal dari kampungnya, oke sebentar ya, asal dari kampungnya, sebentar ya. Jadi dia sudah meninggal di sini pada tanggal 15. Pada tanggal 15 dia sudah meninggal dunia. Jadi ini baru saya urus untuk ngurus kepulangannya. Sebentar ya, sebentar. Oke, sebentar. Sebentar, di-share dulu teman-teman. Saya akan ceritakan semuanya. Sekali saya akan tunjukkan gambar babynya ya. Gambar babynya saya akan tunjukkan juga. Babynya sekarang pun untuk minum susu pun terancam. Ya, untuk minum susu pun babynya terancam karena biaya perobatan selama di rumah sakit sudah cukup banyak yang dihabiskan. Jadi untuk biaya perobatan untuk beli susu babynya pun sekarang kekurangan biaya ya. Jadi babynya pun ya nggak minum susu. Oke. Jadi jika ada teman-teman yang sudi ingin berbagi donasi juga untuk babynya, kami alu-alukan, oke? Sebentar, di-share dulu. Oke, Mariati Manurung dia datang ke Malaysia. Pemulangan jenazah nggak semahal itu. Siapa ya nih? Sofia Ahmad Fauzan. Pemulangan jenazah nggak semahal itu, Beb. Jenazahnya itu pemulangannya hanya dalam 20 jutaan. Tapi sekarang itu dia di hospital selama 7 hari. Biaya hospitalnya pun sudah 13.000 karena dia berkaitan jantung, ya, ada infeksi paru. Jadi dia sudah dirawat selama 7 hari. Kalau kosongan biaya hospital itu ditanggung sendiri. Jadi sebelum itu didengarkan dulu saya bicara ya, jangan berpikir buruk ya Beb, ya. Sebelumnya dia sudah dirawat 7 hari di hospital. Jadi biaya hospitalnya pun sudah kena 13.000, sekitar 38 juta. Ya, tapi kita sudah buat surat permohonan seperti live-liveku yang sebelumnya. Kita sudah buat permohonan, kita sudah kirimkan surat miskin. Jadi ada bantuan daripada pihak sosial Malaysia. Jadi biaya hospital ditanggung 90%. Jadi sekarang yang perlu kita kejar adalah biaya pemulangan jenazah saja, ya. Jadi mereka ini adalah dari keluarga miskin karena mamanya pun sudah penyakit lumpuh. Ya, mamanya sudah lumpuh, sudah sakit-sakitan, bapaknya pun sudah meninggal dunia, dan anaknya si Eda ini pun ada 3 yang ditinggalkan di Indonesia untuk mencari nafkah menyekolahkan anaknya. Akan tetapi ketika dia datang kemari 2 tahun passing, kalau passing itu masuk keluar cop paspor, dia mengenal dengan satu orang yang orang Myanmar, laki-laki Myanmar, dan jatuh cinta hingga akhirnya di sini mereka menikah siri. Ketika mereka
menikah siri di sini, dia akhirnya tidak punya dokumen. Ya, karena dia tidak punya dokumen, ya, akhirnya dia melahirkan di sini, punya anak, melahirkan di sini di usia 45 tahun. Ya, jadi karena dia sudah hamil terlalu tua dan perawatan pun kurang selama di sini hingga akhirnya dia kena infeksi dan jantungnya membengkak. Ya, akhirnya dia meninggal dunia di sini. Ditinggalkanlah anak yang umur 1 tahun. Dan juga suaminya yang Myanmar. Akan tetapi suaminya yang Myanmar bilang dia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena ketika hidup aku sudah memperjuangkan dia. Makasih Kak Marta Simajunta Murah Rezeki. Ketika hidup aku sudah memperjuangkan dia. Sekarang dia meninggal, aku tidak bisa perjuangkan lagi. Karena apa? Ada anak yang harus aku perjuangkan. Itu katanya, ya. Ada anak yang harus kuperjuangkan. Jadi oleh sebab itu aku tidak bisa memperjuangkan untuk jenazahnya. Jadi aku harus memperjuangkan anak ini. Inilah anak yang ditinggalkan, oke? Inilah anaknya yang ditinggalkan umur 1 tahun. Jadi sekarang anak ini untuk makan dan minum susu pun gak ada uang. Karena uang udah habis semuanya selama perawatan untuk mamanya di hospital. Jadi sekarang anak ini tinggal, ya. Dia tidak ada ibu. Jadi dia kalau bapaknya cari kerja, dia harus dititip-titipkan kepada orang. Jadi saya tadi sudah bilang bahwa saya akan kirimkan susu untuk anaknya. Saya sudah minta alamat untuk kirimkan susu buat anaknya. Seberapa yang bisa kita bantulah susu anaknya ini. Inilah anaknya yang di sini, ya. Ini adalah anaknya yang di sini. Oke? Inilah anaknya dengan yang Myanmar itu. Oke? Bisa Krusia Anabel. Kemarin kan udah kubuat juga semua resit-resit pembayaran jenazah, ya. Jadi untuk teman-teman semua yang mungkin baru kenal dengan saya, ya, selamat berkenalan, ya. Resi-resi semuanya mengenai pemulangan jenazah itu saya pampangkan jelas. Seringgit pun tidak ada untuk saya, oke? Bagaimana semua proses pembayaran, bagaimana semua dokumen-dokumen, semua kita tunjukkan. Tidak ada yang tersembunyi. Jangan ada dusta antara aku dan kamu, ya. Aku bersedia capek. Yang penting doa kalian ada untukku. Seperti itu saja, oke? Jadi mohon di-share, ya. Jadi inilah anaknya tadi itu. Jelas udah kalian lihat nampak anaknya kan? Inilah anaknya. Jadi untuk teman-teman yang di Malaysia, kalau kalian ada yang mau berbagi donasi susu, saya sangat terima untuk diberikan kepada anak ini. Anak ini umur 1 tahun, ya. Anak ini umur 1 tahun, oke? Dan anak-anaknya di Indonesia, oke? Ini anak-anaknya di Indonesia. Supaya saya boleh tunjukkan anak-anaknya di Indonesia. Sebentar, ya. Anak-anaknya di Indonesia. Sebentar. Saya tunjukkan. Jadi untuk yang lain yang baru kenal supaya jangan suuzon, ya. Didengarkan dulu semuanya sebelum saya selesai bicara. Ditengok Facebook saya, ya. Biar jangan terkejut nanti sakit jantung dolen, ya. Jangan kayak gitu, ya. Oke, ini adalah anak-anaknya yang di Indonesia ada 3 orang. Jadi mereka sekarang adalah tanpa ibu, tanpa ayah karena ayahnya sudah kawin lagi, oke? Oke, ini anaknya. Nah, ini anaknya. Soalnya sebelum mamanya berangkat ke Malaysia juga orang tuanya sudah bercerai. Jadi Ini anaknya yang di Indonesia. kemana? Jadi mereka betul-betul meminta bantuan dari saudara-saudara yang mau membuka hati. Jadi besar harapan kami, saudara-saudara semua, tolonglah bukalah hati saudara-saudara karena mereka ini masih sekolah. Ini anaknya paling kecil, namanya siapa namanya? Oci, kelas 1 SMP, ya. Kelas 1 SMP, lihatlah ke kamera. Coba ngomong dulu, Oci. Tolonglah mami. Iya Kak Nurul Khotimah, ini aku yang sakit kanker. Bapak Presiden. Masih sekolah dan inilah anaknya yang paling besar, namanya Aju. Dulu di kelas 2 SMA. Jadi kalau tidak
ada bantuan dari saudara-saudara, ya bagaimana lagi nasib mereka. Tolonglah, harapan besar harapan mereka saat ini supaya mamanya bisa kembali ke Indonesia. Ya Uci ya. Iya. Ada yang Anaknya 3 orang di Indonesia, 1 orang 1 tahun di Malaysia. Mama. Ini semua Mohon di-share yang 4.100 orang ya sayang. Masalah pemerintah. Nah, Seandainya coba lihat kamera. Nah. Coba. Ini anak yang paling besar ya, yang paling besar. Coba. Coba sampaikan. Semua anak Indonesia itu berhak bicara. Berhak. Coba ada mau kau sampaikan lagi Ci? Nah, potong anaknya tadi mana? Coba. Makasih yang udah share ya teman-teman. Tolonglah kami, pemerintah semuanya. Semoga mama kami cepat pulang ke Indonesia ini. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Oke, dia ada 3 anak di Indonesia dan 1 anak di Indonesia yang umur 1 tahun ya. Jadi kalau ada teman-teman yang ingin menyumbangkan bentuk susu kepada anaknya yang 1 tahun, saya sangat menerima. Saya sangat mengalu-alukan ya. Saya juga berbagi apa yang bisa saya berikan ya. Karena saya mengerti namanya anak itu perlu susu ya. Makasih Tok Simajuntak ya. Jadi untuk teman-teman yang baru tadi bergabung, yang bisa ini ya, biar saya tunjukkan semua ya, jenazah. Oke, tunggu sebentar. Mana tahu kalian semuanya mau tahu seperti apa rincian biaya semua yang saya berikan. Oke, sebentar. Oke, mana ya? Sebentar ya, sebentar. Total biaya, oke. Ini adalah semua rinciannya. Kalau saya mengurus jenazah, total semua donasi dari ini, total semua masuk ke keseluruhan, bayaran, oke? Diskon 7450. Semua bayaran ini kita semua rincikan. Oke? Semua total donasi yang masuk, yang udah ditransfer semua kita rincikan ya. Jadi nggak ada yang tersembunyi di antara kita, oke? Kemudian jenazah siapa lagi? Teti. Semua pembayaran kita akan tunjukkan. Jadi jangan seperti itu ya teman-teman yang baru kenal dengan saya. Oke, Teti, oke. Keluarga Teti. Saya nggak mau ada fitnah di antara kita ya. Oke. Oke. Macam keluarga Teti ini donasi yang masuk. Total donasi yang masuk. Ini keluarga Teti. Oke, kemudian ini adalah semua total pembayaran 5.500 ringgit pemulangan jenazah. Ya, walau 1.001 ringgit pun, 1.000 rupiah pun itu tidak ada saya ambil. Jelas semua resit saya tunjukkan dan rincian saya tunjukkan ya. Jadi untuk yang baru bergabung, jangan seuzon. Mungkin kalian baru kenal dengan saya. Kalau soal pemulangan jenazah atau apapun atau donasi pun semuanya, ya semuanya resit itu semuanya total masuk itu kita akan screenshot, kirim langsung. Dan 1.000 perak pun saya tidak menerima. Karena bayarannya ku terima daripada Tuhan, daripada Yesus yang sudah memberikan saya nyawa yang kedua. Mungkin kalian baru kenal saya. Saya adalah pejuang kanker, daripada cancer survivor, cancer darah ganas, ya kanker darah ganas. Jadi 1.000 perak pun gak pernah saya ambil. Kalaupun mereka datang ingin mengatakan terima kasih, saya minta mereka datang jumpa sama bapak saya, pergi jumpa bapak saya, katakan terima kasih kepada bapak saya yang sudah membesarkan saya. Biar bapakku bangga punya anak perempuan seperti aku, biar makin panjang umurnya. Tidak pernah. Siapapun di sini yang udah pernah aku tolong, mungkin puluhan orang, sekitar 50-60 orang udah ada. Kalian bisa tanya sendiri mereka. 1.000 perak pun saya tidak terima. 1.000 perak pun saya tidak terima.
Karena ada Tuhan yang memberikan saya rezeki berlimpah-limpah, dan ada Tuhan yang memberikan saya kesehatan yang luar biasa, dan ada Tuhan Yesus yang selamatkan saya daripada ambang maut dan kematian ya. Kalau sekiranya donasi DP yang belanjaan sisanya dikasih ke keluarga, jelas semua donasi kita akan berikan ke keluarga. Oke? Contoh macam kemarin pemulangan jenazahnya almarhum Teti. Oke? Donasi lebih dalam sekitar 30 juta lebih. Ya, kita akan transfer ke keluarga. Ada kan videonya? Serah terima donasi ada. Jadi kalian lihat di Facebook ya sayang-sayang. Saya nggak mau memegang uang ya, karena tidak mau mengelola uang-uang seperti itu. Sulit nanti jadi timbul fitnah di antara kita. Jadi lebih bagus kita serahkan semua ke keluarga ya. Oke, mungkin kalian baru lihat saya sebentar. Yang baru gabung ya, mungkin kalian baru gabung. Kita maklumi orang-orang baru gabung ya. Nah, macam ini ya. Nah, ini penyerahan donasi. Saya perwakilan dari Dinas Silalangi Pejuang itu Kanker. penyerahan donasi Ini langsung ke menyerahkan keluarga. Bentuk donasi kepada keluarga Ibu. Makasih Kak Lili Dorlan. Tabara, orang tua kandung daripada Devi Larasati Manurung. Dan di sini kami boleh serahkan seperti bentuk donasi dengan total 53.201.000. Ya, ini saya serahkan langsung kepada Namboru. Terima Namboru. Itu yang sudah meninggal yang kita pulangkan. Ini juga kita sudah serahkan semua donasi. Oke? Jelas ya? Silakan lihat Facebook saya ya. Kita bekerja transparan. Karena berkat yang saya terima itu dari Tuhan, enggak dari kalian. Doa-doa kalian yang kuterima. Berkat doa-doa kalian makanya sampai kepada Tuhan. Makanya Tuhan selamatkan aku dari maut. Makanya Tuhan berikan aku rezeki berlimpah-limpah. Makanya aku boleh menampung orang di rumahku ini. Boleh aku bagi makan orang-orang susah. Boleh aku bantu orang-orang yang gak punya uang untuk makan. Ya, itu semua dari Tuhan berkat doa-doa kalian. Jadi gak ada yang tersembunyi. Siapapun di sini yang pernah ku tolong, pasti kalian tahu. Ya, kalian boleh jawab 1.000 perak pun saya tidak menerima. Kalau ditransfer pun saya tidak mau. Saya tidak mau. Karena saya bekerja bukan untuk dibayar. Ada Tuhan yang bayar saya. Dari kalian berapalah bayarannya? Dari Tuhan, suka-suka aku mau minta. Ya, mau aku minta 1 miliar pun Tuhan pasti kasih. Jadi nggak perlu kalian bayar saya. Tuhan yang bayar saya. Ya, yang di rumah ini, yang di rumah ini, yang berapa orang datang ke rumah ini, yang udah kupulangkan, yang bapak meninggal, mama meninggal, yang kosongan, yang sakit, boleh kalian tanya. 1.000 perak pun tidak ada kukenakan bayaran. Tapi aku yang keluar duit. Ya, mengantar mereka, grab mereka, makan mereka, semua saya tanggung bersih. Tanpa bayaran 1 rupiah pun kepada saya. Karena apa? Saya sudah dikasihkan diri saya hidup karena Tuhan. Ya, saya hidup karena Tuhan memberkati saya. Tuhan yang selamatkan aku daripada maut. Begitu ya. Jangan seuzon saya, nggak bagus begitu ya. Biasakan dulu mendengar baru berbicara, selidiki baru berbicara ya. Nanti ini semuanya pun pembayaran semuanya apanya transparan, kita akan tunjukkan kepada kalian. Jelas ya? Oke, kita lanjut ya. Jadi untuk teman-teman, kalau ada kalian yang mau berbagi donasi, saya sangat menerima, oke. Jadi ini adalah keadaan ibu daripada almarhum sekarang ya. Ini adalah keadaan ibu daripada almarhum. Saya mohon yang 4.200 boleh bantu share dulu supaya postingan ini semakin ramai, semakin viral ya. Jadi nanti kalau ada organisasi yang mau menjemput jenazah ini untuk diantarkan ke rumah keluarga, saya alu-alukan. Karena mereka orang tidak punya, mereka nggak punya uang ya. Jadi kalau ada yang bisa share, yang bisa jemput jenazahnya, saya alu-alukan. Ini masih 2.800 share ya. Kita tembuskan sampai 10.000 share, oke? Jadi ini adalah keadaan Namboru itu sekarang. Sebentar saya akan tunjukkan, sebab tadi Namboru itu nggak sanggup berbicara. Ya, sebentar. Adung-adung ni inong tuboru na songonon mak. Makasih Kak Lydia Helen.
Makasih kakakku, Kak Lucy. Jadi mamanya ini udah lumpuh ya teman-teman. Mamanya ini lumpuh. Mamanya Mariati, mama almarhum Mariati ini lumpuh ya. Jadi Namboru ini nggak bisa duduk, nggak bisa berdiri lagi ya. Dia hanya terbaring di tempat tidur ya, karena dia sudah lumpuh. Almarhum di Malaysia kak, Hospital Banting. Itu duduk didudukkan kak, itu duduk didudukkan. Kalau duduk sendiri nggak bisa. Nggak sabi po nga. Oke, jadi inilah keadaan jenazah sekarang ya. Mata jenazah masih terbuka ya, tidak mau tertutup. Karena kemarin pun pihak hospital saya tanyakan, dia bilang matanya nggak mau tertutup. Ditutup pun terbuka lagi ya, karena dia masih berharap supaya bisa bertemu dengan ketiga anaknya ya, dengan ibunya ya. Jadi mata almarhum tidak bisa tertutup, masih terbuka seperti ini ya. Dia mungkin sebab sebelum meninggal katanya almarhumah mengatakan dia ingin bertemu dengan anak-anaknya ya. Jadi mudah-mudahan nanti ketika antarkan ke Indonesia semuanya sudah tertutup ya, sudah sampai semua keinginan daripada almarhumah dan keinginan daripada anak-anaknya juga ya. Ini adalah keadaan jenazah sekarang berada di Hospital Banting Malaysia, oke? Ini Namboru itu kemarin didudukkan ya, dia lumpuh. Panginoon mapung tusude media sosial buhama asadong Lumpuh itu, lumpuh. pangurupihita boy tante tung naja na pemula sanan Kasih marahnya ke pemerintah. Udah mana pakai luar, udah baru kisah. Aduh, pakai luar. Aku udah tuh sama enak namanya apa? Lagi gue enak banget ya kan. Iya
kasih yang sudah share semuanya, yang udah berbagi murah rezeki ya. Sebab di pangaraton katu belasya. Oh, bersahe ko mo jonok berengon din ko pinayan siya. Ama, tehe. Kamu ke pemerintah namin. Aku minta tolong tuh kamu. BCA nggak ada Kak, BRI aja adanya Kak. Wah, ma, kasih maruh kamu menjauh. Tolong masuk kamu ke pemerintah namin. Asaboy keluar bukti. Si Malaysia. Tumpe ina terakhir boy Wida. Nah, ina terakhir Pak Muhammad Baheno nama si maruh kamu menjauh. Nah, begini. Oke, jadi ini adalah gambar bayi yang ditinggalkan di Malaysia. Ini adalah bayinya yang ada di Malaysia, oke. Ini bayinya yang umur 1 tahun yang ada di Malaysia. Dan sekarang bayinya ini pun untuk minum susu pun sekarang terancam ya. Karena ketika mamanya sakit-sakitan, biaya sudah cukup banyak untuk pengobatan mamanya. Jadi sekarang bayi ini tanpa ibu ya. Ayahnya orang Myanmar, jadi ayahnya itu sekarang kalau kerja pun bayi ini akan dititip-titipkan kepada orang ya. Jadi ini adalah bayinya yang umur 1 tahun. Oke? Ini bayinya yang umur 1 tahun dan dia ada 4 orang anak, 3 orang di Indonesia dan 1 orang di Malaysia ini. Dang boy video bati pungi ito daku boto ito ku. Alana daba keluarga na pogus dotong halaki ito, da. Keluarga na pogus dotong halaki non. Ini bayinya ya, bayinya yang paling kecil yang ada di Malaysia saat ini. Marsaita kakak ini Malaysia, dia meninggal karena infeksi paru-paru dan juga sakit jantung. Kemudian efek yang paling besarnya adalah karena dia melahirkan di usia tua. Apa yang saya cari tahu adalah karena dia melahirkan di usia tua. Dia melahirkan di usia 44 tahun. Ya, sesudah itu perawatannya pun kurang. Oleh sebab itu kenapa kalau ibu yang melahirkan itu perlu dijaga dan perlu dikasih gizi yang betul. Cuman karena mereka adalah tidak ada dokumen di sini. Suami istri ya, istri tidak ada dokumen, suami saya tidak tahu, kata dia ada dokumen tapi saya tidak pasti. Oleh sebab itu mereka nggak bisa berbuat banyak. Melahirkan pun ala kadarnya ya. Jadi oleh sebab itu anak itu pun tidak ada surat beranak, tidak ada identitas. Jadi anak itu sekarang statusnya pun nggak jelas ya. Dia meninggal gara-gara infeksi paru-paru dan jantung ya. Oleh sebab itu dia dirawat selama 7 hari di hospital. Biayanya kena sampai 13.000. Tapi puji Tuhan kita sudah masukkan surat miskin, kita sudah buat surat permohonan, biaya hospital 90% ditanggung oleh kerajaan Malaysia. Ya, daripada 38 juta kita hanya perlu bayar sekitar 3 juta biaya hospital, ya. Puji Tuhan ya, kita sudah buat permohonan. Dek Dina temanku satu kerja dulu di Pekanbaru Perawang. Siapa Kak? Gak pernah aku ke Pekanbaru Kak. Gak pernah aku ke Pekanbaru. Ke Malaysia aja aku tamat sekolah langsung ke Malaysia. Aku jadi TKI ya. Jadi oleh sebab itu kepada teman-teman yang sudi berbagi donasi sangat kita alu-alukan ya. Karena biaya yang ada sekarang ini adalah mereka mengutang. Ya, mereka mengutang dan mengirimkan kepada saya 16 juta. Ya, kalau bisa saya dapatkan donasi supaya mereka tidak perlu berutang, puji Tuhan ya. Mereka sudah transfer kepada saya senilai 16 juta. Ini dia. Mereka sudah transfer kepada saya senilai 12 juta. Senilai 12 juta 500. Oke, mereka sudah transfer 12 juta 500 hasil mengutang-ngutang ya. Ini hasil mengutang-ngutang. Mereka sudah transfer kepada saya untuk pemulangan jenazah. Mereka memohon supaya boleh pulang ya. Senilai 12 juta 500 ya. Nah tangisi boru adek boru regar Kak, boru regar. Mamanya boru si regar, dia boru tubuni boru si regar. Ya, mamanya boru Siregar, dia boru manurung ya. Jadi mudah-mudahan Persatuan Siregar sedunia, manurung sedunia ada belas kasih untuk berbagi rezeki. Walau hanya 1.000 dan 2.000 rupiah pun itu sangat berharga ya. Makasih yang udah share, mohon maaf ya. Kak Lamria Sampagul, apa komenmu Kak? Sebentar ya. Samo Sirpak Panggul tuh. Kalau mau donasi nomor mana bisa dihubungin Kak? Bukti donasi kalian boleh WhatsApp ke nomor ini ya sayang.
Sebentar ya, saya kasih nomor WhatsApp-nya admin ya. Admin saya sudah kembali, Eci sudah kembali jadi admin saya, dia sudah pulang. Oke, kalau ada yang mau transfer, bukti transfer boleh dikasih kemari ya kakakku. Ya, ini bukti transfer daripada Eci ya, admin saya. Boleh di screenshot. Oke, silakan di screenshot. Ya, nomor rekeningnya ada di caption. Sebentar, nomor rekeningnya ini di live saya ini nomor rekeningnya ada, dan juga ada juga saya letak di caption. Sebentar ya. Sebentar, aduh. Nomor rekeningnya sudah ada di caption ya teman-teman. Ini nomor rekeningnya di caption ya. Kalian boleh screenshot. Ini nomor rekeningnya di caption. Untuk Indonesia dia ada BRI atas nama Ena Nurapni. Di Malaysia ada nama suami saya ataupun nama perusahaan saya. Perusahaan maksudnya bukan perusahaan besar ya. Karena di sini kalau jualan kita harus ada izin perusahaan. Jadi ini nama perusahaan kami, nama anak saya. Ya, nama anak saya Daviana Resolution, oke? Ada Muamalat, ada Maybank untuk Bank Indonesia, untuk Bank Malaysia, dan Ena Nurapni Silalahi untuk Bank BRI yang ini adalah rekening khusus sosial ya. Dari dulu ini adalah rekening khusus sosial kita. Halo Kak Eni Rosmei yang tinggal ini dek temanku. Oh, satu kerjamu dulu di Pekanbaru. Oke Kak, oke. Saya di Malaysia Kak, jadi saya memulangkan jenazah itu daripada Malaysia, oke? Jadi kepada teman-teman yang sudi berbagi donasi, saya sangat berterima kasih dan sangat alu-alukan, oke? Murah rezeki untuk teman-teman yang berbagi ya. Pria Myanmar itu mau memperjuangkan anaknya. Iya, untuk lelaki Myanmar itu dia nggak mau melepaskan anaknya ya. Saya sudah tanya bagaimana anakmu itu, dia bilang dia mau anak itu, dia mau perjuangkan anak itu. Oke, jadi dia bilang biarlah saya perjuangkan karena ini anak saya. Baca WA saya. Oke Kak Elfrida Huta PA. Oke, kalau kalian merasa ini karena tadi saya cuma putar-putar video, kalian rasa donasi ini adalah penipuan, saya akan telepon langsung keluarganya ya, keluarga yang meninggal, supaya jelas kita video call ya, supaya jelas, supaya jangan ada dusta di antara kita, oke? Bisa kapan aja Kak Mak bantu jawab? Iya bisa, sebentar saya telepon dulu pihak keluarga biar kita bisa bicara langsung dengan pihak keluarga ya. Ini adalah keluarga yang menjaga anak-anaknya, mudah-mudahan masih aktif ya. Nanti nggak mau kalian pikir saya buat donasi ini bohong. Nggak ada suaranya. Nggak ada suara aku ya. Dengarnya kalian. Makasih Kak Nelly Agustiani. Kayaknya udah tidur. Ini udah jam 12 ya. Oh udah jam 12. Udah tidur ya teman-teman, udah tidur. Tapi saya coba telepon satu lagi. Eda Theodora. Berbagi tuna, iya betul. Di sini pun di kampung-kampung ini nggak ada jaringan. Nah, nggak ada jaringan. Nggak ada jaringan. Kalau kalian mau itu live yang semalam ada. Live yang semalam di sana jelas. Saya video call dengan pihak keluarga. Jadi kalian boleh dengar langsung di live saya sebelumnya. Bisa berbagi donat di Myanmar. Saya akan tipnya pun karena kamu adalah anak paling besar. Ya, kamu anak. Ya. Oke, ini saya ada ya, mohon-mohonan rayuan kepada pihak yang meninggalkan mereka. ini live call saya sebelumnya. Jadi mereka menumpang hidup, menumpang kasih di depan. Ini waktu saya video call semalam dengan anak-anaknya ya. Yang paling besar, ini anak yang paling kecil ya. Dia sudah Itu anaknya yang paling kecil dan itu anak yang paling besar. Jadi untuk teman-teman ini saya secara live dan secara video call secara langsung ya. Jadi itu adalah Jadi kalian boleh buka liveku yang sebelumnya supaya kalian boleh tahu. Nanti jangan kalian bilang aku menipu buat donasi, mana tahu ada kalian yang baru bergabung ya kan? Oke? And then jenazahnya akan dipulangkan tanggal 30 ya. Jenazahnya akan dipulangkan 30. Jangan ditanya kenapa lama ya. Jangan ditanya kenapa lama karena pesawat full. Ya, jadi kita hanya boleh booking tanggal 30 ya. Pesawat full. Kita hanya boleh booking tanggal 30. Oke? Oke? Sebentar.
Mudah-mudahan nanti biaya pemulangannya kita boleh minta keampunan lagi nanti, entah bisa kita diskonkan lagi ya, puji Tuhan ya. Beda 1 jam dari Malaysia. Iya, beda 1 jam. Kenapa mahal sangat biasanya? Iya betul ya. Salam terima kasih semuanya. Jadi jenazahnya itu akan dipulangkan tanggal 30. Jangan kalian bertanya kenapa lama ya sayang-sayangku. Memang itulah tiket yang bisa kita dapatkan. Kemarin bisa kupulangkan dalam waktu 3-4 hari. Itu gara-gara ada slot kosong, ada yang cancel ya. Jadi tanggal 30 aja ada pesawat untuk pulang. Ya, yang lain semuanya sudah dipenuhi dengan mayat-mayat. Ya, sudah dipenuhi booking-bookingan mayat dengan kargo-kargo barang. Jadi nggak boleh ya, ada kapasiti khusus untuk pesawat boleh terbang. Jadi jangan dipaksa. Tanggal 30 aja ada pesawat untuk terbang ya. Kemudian kalau kalian bertanya apakah mayatnya nanti nggak busuk? Tidak busuk saudara-saudaraku seiman seperjuangan setanah air Indonesia Kuraya Merdeka. Nggak busuk. Itu disimpan di kulkas besar macam lemari di belakangku ini. Ada slot-slotnya, di situ dislotkan tiap-tiap mayat, dislotkan ya. Jadi kalau kita masuk ke dalam ruang mayat itu baru masuk pun udah berembus, udah dingin ya. Karena di situ kulkasnya bukan macam kulkas kita yang biasa, bukan kayak kulkasku yang ini, bukan kayak gini kulkasnya. Ini kulkas masih biasa-biasa. Kulkas yang di sana itu dia khusus dan ada obatnya ya. BCA nggak ada Kak Purba Erlita ya. Jadi jenazahnya itu nggak akan busuk. Cuman ketika dipulangkan ke tanah air, karena dia keluar daripada kulkas, keluar daripada peti ais, dia akan berbau sedikit. Dia akan menguap sedikit, bukan kuat. Makanya aku bilang kalau boleh ketika jenazahnya itu disambut, dibakar kopi di sampingnya, dibakar kopi biar jangan bau kali. Ya, biar jangan nguap baunya. Iya, mulangkan jenazah tidak semudah yang kalian bayangkan sayang, bukan kayak ngirim paket. Ya, mulangkan jenazah itu nggak kayak ngirim paket, jadi sabar ya. Saya kalau bekerja nggak separuh-separuh, pasti kita akan kerjakan sampai tuntas ya. Dan tadi siang seperti yang saya katakan pun, kalau ada keluarga kalian yang kosongan yang mau pulang ataupun yang sekarang ada di penjara Pekan Nenas Depo Pekan Nenas Johor, kalian boleh hubungin saya ya. Saya akan coba uruskan pulang, tapi kembali saya katakan jujur, biaya kalian tanggung masing-masing. Kalian sendiri yang buat bayaran ya, bukan saya. Kalian sendiri yang buat bayaran supaya jangan ada dusta di antara kita ya. Selalunya kalau ada orang yang kupulang-pulangkan, kusuruh mereka bayar sendiri, apa-apa hal bayar sendiri, supaya jangan ada pemikiran kalian bahwa aku ngambil uang ya. Jadi kalian sendiri yang bayar langsung. Kalau lepas itu kalian singgah di rumahku baru kalian terbang, tinggallah di rumahku apa adanya. Kita makan sama-sama. Tidak ada pernah saya buat bayaran apapun selama tinggal di rumah saya ya. Seperti itu. Jadi kalau ada keluarga kalian yang kosong-kosongan di Malaysia yang ingin pulang ke tanah air, kalian boleh menghubungi saya ya. Iya Kak, betul. Jadi kalian boleh menghubungi saya. Kalau ada keluarga kalian yang kosong-kosongan, kalian boleh hubungi admin. Minta nomornya Dina Mariana Silalahi, minta nomor Dina Pejuang Kanker. Nanti mereka akan bagi. Tapi untuk obat-obatan jangan tanya saya karena saya slow respon. Makasih Kak Lesmina Simajunta. Untuk obat-obatan jangan tanya saya. Emang nggak bisa dipermalin. Malaysia nggak formalin mayat Kak. Mereka nggak formalin mayat. Malaysia nggak ada formalin mayat Kak. Karena langsung ke bumi, meninggal langsung ke bumi atau masuk PTS. Meninggal langsung ke bumi atau masuk PTS seperti itu. Jadi nggak ada di formalin. Dan untuk pengetahuan kalian, Eda Mariati ini muslim. Ya, dia muslim. Jadi jangan kalian berpikir kalau selama ini yang kuruskan Kristen aja, enggak. Muslim, Kristen, Hindu, Buddha, Kongfucu, Tionghoa semua sama di mataku. Kita semua sama ciptaan Tuhan. Saya tidak memandang bulu. Saya tidak memandang agama apapun. Tidak. Bagiku kita semua sama. Kau dan aku adalah sama. Ciptaan Tuhan yang paling mulia ya. Boleh nantulang ya. Jadi dia adalah muslim. Jadi nggak boleh diformalin ya. Dia muslim. Untuk pengetahuan kalian, Namboru Eda Mariati ini muslim. Dia Islam. Tapi orang tuanya Kristen. Dia muslim. Orang tuanya kalau nggak salah Kristen. Abang ipar saya dari Jakarta ke Sidikalang aja habis 20 juta. Orang ini gak percaya Kak, mulangkan jenazah itu mahal. Dia pikir macam kirim paket 100 ribu ya. Jangan kayak gitu. 100 ribu per kilo pun kalau booking kargonya 100 kilo udah berapa
ya kan? Harus paham. Di mana kampung yang meninggal ini? Ada di caption kakakku. Kampungnya aku nggak hafal, sebentar saya tanya di caption. Kampung halamannya itu ada di Desa Silomlom, Kabupaten Asahan. Desa Silomlom, Kabupaten Asahan. Kosongan maksudnya apa ya, Kak? Kosongan itu, Kak, maksudnya dia tinggal di sini tanpa dokumen dan izin yang sah. Ya, dia masuk kemari tidak ada dokumennya ataupun izin yang sah, izin tinggal di sini tidak ada. Itu kosongan. Ya, makeup mayat juga kami makeup mayat nggak ngerti. Iya, tidak punya surat izin seperti itu. Jadi pengurusannya itu pun besar. Macam kemarin kita memulangkan jenazahnya si Linca karena dia udah terlanjur busuk. Dia minta tuh 9.000 karena udah busuk. Sepatutnya nggak ada yang mau pulangkan. Tapi mereka bagi diskon akhirnya jadi 7.400 ya. Seperti itu. Saya berusaha mencari jalur yang paling murah. Mana yang paling murah supaya tidak terlalu membebankan keluarga ya. Nomor rekening BRI harusnya pakai kode atau area gimana ndak? Langsung aja biasanya BRI ya, tapi aku nggak tahu karena aku nggak di Indonesia. Ya sama ada dia pakai kode 02 ke apa aku nggak ngerti. Jadi kawan-kawan boleh bantu komen di sini ya. Pakai kode apa nggak BRI, saya nggak tahu. Pria Myanmar itu memperjuangkan anaknya. Iya mau Kak ya. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang sudah berbagi ya, yang udah memberi ini donasi, saya ucapkan terima kasih. BRI 002 ya. Kode BRI 002. Makasih semuanya teman-teman yang mendoakan ya. Jadi kalau kalian bertanya dia muslim, gak usah dengarkan tuh Kak masa bodoh, biasalah Kak. Saya jangan ada dusta di antara kita kan gitu. Semuanya yang kita lakukan itu harus transparan. Kemudian untuk yang cari-cari kerja di sini, kalian yang cerita, aduh banyak kali korban Kak. Yang dibilang dibodoh-bodohi lah, yang ditipu lah, terlalu banyak yang kena tipu ya. Ini pun hari Jumat anak muda India pergi lagi ke immigration, nguruskan yang pulang ya. Suamiku Kak, udah sering lah kalian dengar suamiku cuti-cuti aja, cuti terus ya. Aku cuman berharap dia nggak dipecat perusahaannya aja udah. Kalau dipecat dia habis lah. Asik cuti-cuti aja. Karena aku nggak bisa Kak keluar ngurus-nguruskan. Jadi suamiku lah yang keluar, yang pergi ke kedutaan, yang antarkan ke bandara, yang antar ke immigration. Suamiku lah naik Lamborghini-ku itu. Ya, naik Lamborghini-ku yang cantik kali itu. Suamiku lah yang cuti-cuti karena aku nggak bisa ya. Jadi suamiku cuti-cuti selalu. Jadi kalau kalian ada yang mau minta tolong untuk keluarganya yang kosongan mau pulang ke apakah boleh hubungi, tapi dengan syarat sabar kalian ya, jangan mendesak. Yang namanya minta tolong itu tangannya di bawah, jangan di atas, harus sabar. Oke? Sudah saya transfer barusan di nomor Terima kasih Dak Purbaerlita, murah rezeki teman-teman yang udah transfer ya, murah rezeki. Makasih Kak Naura, murah rezeki kakakku. Kak Pinky makasih Kak Ernawati ya. Mohon doa juga untuk adik Lula ya. Adik Lula sekarang keadaannya lagi drop ya. Mudah-mudahan adik Lula bisa berjuang cepat sembuh sayang ya. Bunda berdoa untuk kamu Lula, cepat sembuh ya Lula. Sekarang Bunda memang sibuk, belum sempat Bunda bukakan donasi untuk kamu. Nanti kalau Bunda akan usahakan untuk ngatur waktu supaya live daripada Facebook kamu ya sayang ya. Cepat sembuh ya Lula sayang. Bunda lagi menunggu kabar baik dari kamu. Kemarin 2 bulan udah sehat ya kan. Jadi untuk teman-teman yang baru kenal dengan saya, nama saya Dina Silalahi, pejuang kanker. Dina Boru Silalahi. Saya Boru Silalahi asalnya daripada Sidamanik Bandar Manik. Tubuni Boru Malau. Ya, mamaku Boru Malau, Manubunona Boru Malau. Jadi au Bandar Manik doa halak Batak mudar Batak. Ya, halak Batak mudar Batak. Nah, saya orang Batak. Jadi saya itu adalah cancer survivor. Kalau kalian tengok kalau sama BRI nggak pakai kode iya. Kalau sama BRI nggak pakai kode itu ada tulang Abdul Ghani Manurung di situ. Ya. Jadi kalau saya ini adalah pejuang kanker. Karena ada banyak yang tanya kenapa namanya Dina Pejuang Kanker. Saya penderita kanker. Saya penderita kanker darah ganas. Jenis AML. Ya, AML adalah jenis kanker darah yang terganas. Tapi saya puji Tuhan, berkat doa-doa kalian, berkat tangan Tuhan Yesus, saya boleh sembuh. Oke, saya lepas daripada maut. Ya, 90 orang kami satu angkatan. Sekarang kami sisa tinggal 2 orang saja. 2 orang. Kak Farah dengan ibu, 3 orang, satu lagi nenek tua itu ya, ibu gaul itu,
Tinggal 3 orang aja kami satu angkatan. Puji Tuhan ya, berkat Tuhan, bukan karena kekuatanku, karena Tuhan kasih kesempatan aku untuk hidup. Jadi untuk teman-teman yang sakit kanker ya, jangan kalian bertanya apakah kanker bisa sembuh. Bisa. Semua penyakit bisa sembuh asal pikiranmu positif. Jangan sibuk bertanya-tanya apakah kanker bisa sembuh. Apakah kanker bisa sembuh? Dan kalian yang tinggal dengan orang-orang yang sakit kanker, orang-orang yang sakit parah ya, jangan kalian cakap ini meninggal karena kanker, ini meninggal karena kanker. Gak usah. Di depan pesakit jangan cerita orang meninggal. Jelas? Merly Simbolan, yang hari Senin pun kami jumpa sama abang kakak di KLIA, antara abang yang pulang dari Johor itu. Iya Merly, itu si Merly Simbolon. Kemarin jumpanya suamiku di bandara pagi-pagi buta, ngantarkan orang. Biar tahu kalian, suamiku tuh sibuk di balik layar, ngantar barang sana, ngantar orang ke sini, ya kadang-kadang ngantar uang ke sana, ngantar makanan ke sana, orang susah. Sepatutnya nggak perlu ku bilang-bilang lah, tapi nanti kalian nggak percaya. Kalaupun suamiku nanti dipecat nggak apa-apa lah, biar Tuhan yang menggaji ya kan, puji Tuhan. Dari Tuhan bebas aku minta berapa harganya, oke? Adik Lula yang tinggal di anak terakhir sakit, kakak iya, kakak-kakaknya udah meninggal ya. Tetap jaga kesehatan, amin, amin tulang, makasih tulang. Adik Lula adalah yang kemarin saya bukakan donasi sampai 2 kali. Ya, untuk kalian pengetahuan kalian ini adik Lula ya. Oke, ini adalah Facebooknya. Anaknya ada 5. Tapi anak-anaknya 4 semua sudah meninggal karena penyakit yang sama. Sekarang tinggal adik Lula yang berjuang, anak yang paling kecil. Jadi dia penyakitnya adalah penyakit Bernard-Schuyler syndrome, di mana tubuh tidak mampu untuk melakukan pembekuan darah. Jadi akhirnya dia keluar darah dari hidung, dari telinga, dari mulut, berak, semuanya. Marga Samosir itu. Ya suamiku, jadi dia pendarahan. Jadi sekarang adik Lula lagi berjuang untuk sembuh ya. Mudah-mudahan nanti ada waktu untuk saya bisa livekan donasi untuk dia juga, karena biaya untuk pengobatan Bernard-Schuyler syndrome pun sangat besar ya. Iya tante Tiurel Prida ya. Jadi mohon bantu doa untuk adik Lula, mudah-mudahan bisa sembuh. Samalah kita, aku pun sudah penyakitan. Jangan bilang penyakitan kak, jangan bilang penyakitan. Apa yang kamu katakan bahwa kamu penyakitan, itu yang akan terjadi. Gak ada yang penyakitan. Aku udah sehat. Aku bukan penyakitan. Aku pejuang kanker. Pejuang kanker maksudnya aku pernah berjuang dari kanker, dan aku bukan penyakitan. Ya, jangan sekali-sekali bilang penyakitan ya. Buatkan dulu video khusus melarang orang yang mau pergi ke Malaysia kosongan. Udah banyak itu, udah banyak kali. Tetap aja bandel. Nggak tahu lah aku kenapa kalian suka kali masuk daripada harangat toros ke Malaysia ini ya. Jadi daripada kejadian ini pun ada hikmah ya, daripada kejadian Edak Manurung ini. Makanya berkali-kali ku bilang, setiap kali aku live, kalau kalian datang ke Malaysia ini tujuannya merantaulah ya. Jangan kalian datang ke Malaysia ini ya akhirnya kalian punya pasangan di sini daripada negara lain. Contoh, kamu Indonesia, pacarmu Bangladesh, pacarmu Nepal, pacarmu Myanmar, pacarmu Pakistan. Kalian tinggal di Malaysia ini, menikah siri di sini. Jangan coba-coba. Apa-apa jadi kan susah. Dan kalau namanya udah berumah tangga, sekalipun kalian nikah siri atau nikah apapun itu, kalau tidak sah secara negara, kalau kalian udah menikah di sini, ya namanya udah menikah, tujuannya apa? Punya anak. Punya anak itu kayak mana? Ya, banyak yang menelpon aku, banyak yang WhatsApp aku, Kak, kayak mana ngurus pulang? Aku ada anak. Jangan kayak gitu. Jangan ikutin nafsu. Pikirkan resiko. Ya, jangan gara-gara nafsu resiko kalian gak ingat. Udah selesai kalian berbuat nafsu baru kalian ingat resiko. Ya. Dan juga saya mau ingatkan ya, tolong dulu di-share ya. Sekali di live ini ku bagi tahu, sekali di live ini ku kasih tahu. Kalian siapa-siapapun yang datang ke Malaysia ini merantau, tolong jangan lupa diri kalian semuanya, bangsat. Geram aku. Datang kalian dari Indonesia kemari, sampai di sini kalian kenal sama jantan, gak kalian telepon orang tua kalian, gak kalian kabari orang tua kalian, ya, sampai hilang jejak 4, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Gak kau ingat lagi mama yang melahirkanmu, gak kau ingat lagi orang tua yang membesarkanmu, bodat.
Ish. Banyak kali yang ngabari sama aku, keluarganya hilang di Malaysia ini. Udah kawin sama orang gak mau ngabari sama keluarganya. Di mana sih otakmu? Kau pun akan punya anak. Bayangkan kalau anakmu melupakan kau. Tapi itulah orang tua. Itulah orang tua. Mau macam mana pun anaknya tetap dirindukan, dicari-cari. Ya, Kak Paska tetap sembuh, Kak Paska ya. Tunggu saya tunjukkan videonya ya. Saya nggak tahu siapa ini orangnya. Tapi kalau bisa kalian share lah dulu ini ya. Kalian share dulu orangnya ini ya. Katanya dia udah datang ke Malaysia ini, udah kawin di sini, lupa sama keluarga. Sekampungku pun sama ya. Namanya Lastri ini. Keluarganya yang hubungin aku. Katanya dia pernah kerja di Permosa. Ini perempuan ini ya. Apa dia bilang? Namanya Lastri kakak. Terakhir saya tahu dia kerja di Kilang Formosa kakak, di Kiajang Malaysia di Johor. Kakak saya mohon bantuan dia kan bapakku sekarang udah sakit-sakitan. Ya ini ceritanya apa katanya ini. Oke sebentar ya. Ini pun udah lama nggak ngabari keluarga ini. Ya siapa yang ada kenal sama ini si Lastri ini tolong bilang ya. Dikabari keluarganya di Indonesia menunggu. Bapaknya sakit-sakitan. Ini. Siapanya si Lastri ini? Mamanya udah nggak ada. Apa lagi katanya ini? Aduh. Ya, siapa yang kenal dengan si Lastri ini tolong dikabari ya. Tolong dikabari ini. Ya, katanya dia kerja di Kilang Formosa. Suruh dia hubungi orang tuanya. Bapaknya udah sakit-sakitan. Tolong kalian share dulu. Nih, ya. Tolong dulu. Sekampungku pun ada kayak gitu, Kak. Biar tahu kalian. Kayak lapet. Ya. Mudah-mudahan didengarnya ini Kak Romida Sialoho ini. Memang lapet kok, Kak ya. Memang lapet kau. Ya, babi kau memang. Ya. Geram aku kau buat. Mamamu stroke di kampung sana, stroke. Sampai pernah mamanya datang ke rumahku minta tolong carikan anakku Dina, tolong carikan anakku. Iya Kak Inces, aku yang pernah sakit itu, yang sakit kanker darah. Tolong carikan anakku. Mamanya di kampung udah stroke. Udah stroke mamanya menunggu-nunggu. 20 tahun gak ngabarin. 20 tahun gak ngabarin. Udah kawin sama orang Sarawak. Boleh kau lupa sama mama bapakmu? Boleh kau lupa, Tuhan. Aku pun gak tahu lah apa yang ada di otak kalian semuanya, iya. Ya, jadi untuk perantau-perantau Malaysia yang gak usah pecicilan kau di sini ya. Gak usah pecicilan. Kau datang dari kampung katanya mau bantu orang tua, bantulah orang tuamu. Jangan di sini udah kenal jantan kau, lupa kau sama mama bapakmu. Tiga kali kayak gitu. Tuhan, bukan satu Kak yang minta tolong sama aku kayak gitu Kak, banyak. Tolong dulu carikan Kak. Ada katanya yang udah kasar kali bahasanya. Memang kasar Kak. Kasar aku. Jangan kayak gitu. Lupa kalian sama orang tua. Udah kayak gitu orang tuanya masih berharap sama anaknya. Udahlah anaknya anak durhaka, masih berharap juga. Ini perlu diblokir ini si lapet ini. Oke? Jangan kayak gitu. Ingatlah sama orang tuamu. Beribu-ribu orang yang mencari-cari di sini. Beribu-ribu orang. Jangan kayak gitu. Kasihan mamamu nangis-nangis. Ada yang sampai meninggal pun bapaknya nggak boleh pulang. Ada yang sampai meninggal mamanya nggak dikabarin. Apa yang kalian kejar di Malaysia ini? Hah? Hanya karena laki-laki? Tuhan, jangan kayak gitu. Udah aku bilang, hormati orang tuamu. Ya, siapapun yang nggak menghormati orang tuanya, rezekinya pasti akan hancur. Siapapun, aku udah buktikan sendiri. Ya, bagaimana aku sayang sama orang tuaku, makanya rezekiku selalu berlimpah. Jangan gara-gara udah kenal laki-laki kalian lupa keluarga kalian. Apapun yang terjadi, keluarga kalian yang mencari kalian duluan. Ya, apapun yang terjadi, keluarga kalian dulu yang cari kalian. Udah aku blokir Kak.
Gak usah kalian balas itu, udah aku blokir. Mungkin dialah itu salah satunya yang datang ke sini tapi lupa sama orang tua. Dialah itu salah satunya. Ya. Sensor kakak makiannya nggak bisa ku sensor kak. Emosi kali aku. Ya. Karena orang tuanya meninggal. Barusan pun ada yang hubungin aku. Ya, mamanya lagi meninggal. Disuruh carikan supaya bisa pulang. Kayak mana aku mau cari? Malaysia ini luas Malaysia ini luas. Bagaimana aku mau mencari anaknya di sini? Tapi keluarganya nelpon, tolonglah kak, sampai nangis. Apa yang bisa ku perbuat kak? Aku bukan Tuhan yang bisa ku tahu di mana letak anaknya. Ya, kemarin pun ada satu lagi minta tolong sama aku, Borusi Tanggang. Ya, Borusi Tanggang yang sekarang di penjara. Di penjara karena dia kedapatan lagi pesta narkoba. Apa yang kalian anggarkan di Malaysia ini? Apa yang kalian anggarkan di Malaysia ini? Sampai kalian main-main narkoba, sampai kalian pigi-pigi clubbing, makan-makan ubat. Apa yang kalian anggarkan? Giliran udah ketangkap, minta tolong kan sama keluarga. Giliran udah ditangkap, nangis-nangis kan. Datang ke Malaysia ini baik-baik, kerjalah baik-baik. Ya, kalaupun ada jodohmu di perantauan, bawa ke kampung, kawin di kampung, gak masalah. Kayak aku ada jodohku di sini, ku bawa ke kampung, nikah di kampung. Nikah di sini nggak apa-apa, bawa keluargamu kemari untuk pesta. Udah, tapi jangan, ya. Betul itu tulang Abdul Ghani. Kalau kalian mau ngarapkan aku ngomong lembut-lembut, sana, yang lain tonton. Aku nggak bisa lembut-lembut. Kalau aku lagi emosi, semua pun ku barbar, ya, semua ku barbar. Jangan kayak gitu. Datang kemari, itu Borusi Tanggang yang di penjara itu minta maaf sama keluarganya ya. Udah ku bilang awal-awal aku nggak bisa ngurus. Kalau kasus-kasus narkoba aku nggak mau masuk campur. Karena kasus narkoba di Malaysia ini bukan main-main. Ya, kasus narkoba di Malaysia ini hukumannya berat. Ya, apalagi pengedar narkoba, hukum gantung, biar tahu. Jadi kalau kalian minta tolong sama aku supaya aku bisa menguruskan dia karena dia terlibat narkoba, aku nggak bisa. Ya, makanya aku bilang kalau kalian datang ke Malaysia ini jangan sok-sokan. Kalau kalian pergi clubbing pun nggak masalah. Tapi jangan pandai-pandaian makan pil anjing. Bukan aku nggak tahu ya. Banyak kawan-kawanku ya yang suka keluar-keluar clubbing. Di mana clubbing nggak ditawarkan pil anjing? Hah? Makan-makan pil anjing sampai teleng-teleng, las-las mati di pinggir jalan. Banyak di Malaysia ini, banyak. Ya. Biar tahu. Jangan sok-sokan di Malaysia ini. Keluar kalian malam-malam. Tapi nanti kalian bilang, urusi dirimu. Kalian bilang kan, urusi dirimu. Iri bilang bos. Tapi nggak kau ingat orang tuamu yang nangis-nangis. Ya. Kalau isi Mira boleh balik deh karantin kak. Nggak kau ingat orang tuamu nangis-nangis di kampung. Ya, itu sampai orang tuanya meninggal pun nggak boleh ditengok. Kayak mana? Ya. To the point ku bilang kak. Ya, nggak usah. Malaysia memang kayak gitu. Ya, Malaysia memang kayak gitu. Perantau-perantau Malaysia kebanyakan. Kalau udah datang kemari, sok-sokan. Ya, banyak kayak gitu. Nggak semua. Garis bawahi ya. Nggak semua. Deterjen dengar ini baik-baik. Nggak semua. Karena aku pun TKI. Tapi banyak yang datang ke sini udah kenal laki-laki, pergi clubbing, goyang-goyang, pulang malam, sampai nggak pergi kerja. Aku dulu jaga pekerja, aku tahu. Sampai nggak pergi kerja, ya pergi clubbing malam-malam, check-in hotel, udah makan pil anjing sampai teleng, sampai joget-joget sampai pagi. Aku tahu. Ali, tapi kamu nggak perlu marah-marah berbuat sosial rendah hati. Jangan kau pikir kerja aku cuman membantu orang aja. Kerja aku cuman mengemis-ngemis donasi aja. Jadi maksudmu kalau salah nggak pantas aku marah? Marahlah. Ini Eda Mariati ini aku nggak membetulkan dia. Sekalipun aku memulangkan dia, ya mohon maaf. Sama keluarga pun awal-awal ku bilang, ku bantu memulangkan jenazahnya. Tapi kalian harus tahu apa yang dia perbuat itu salah. Karena dia menikah di sini tanpa dokumen, itu salah. Ya, saya tidak mau membela orang yang salah. Salah tetap salah. Ya, kalau kalian nggak percaya, kalian boleh telepon keluarganya. Mereka datang minta tolong dengan saya bilang jelas-jelas. Ketika saya tolong, kalian harus tahu bahwa Eda Mariati itu sebenarnya sudah berbuat salah. Karena mereka datang kemari, dia datang kemari,
ya kenal dengan laki-laki Myanmar, menikah di sini secara siri bukan secara negara, dan hamil di sini, melahirkan di sini. Itu salah. Kalian harus terima resiko. Kalaupun ada orang yang mengatakan itulah gara-gara kenal-kenal jantan di Malaysia, kalian harus bisa tutup telinga. Itu memang salah. Jadi saya tidak mau membela yang salah. Salah tetap salah. Jadi jangan kalian pikir karena aku menolong orang, karena aku mengambil donasi seperti ini, aku harus rendah hati terus. Oh tidak. Saya tidak bisa. Salah tetap salah. Jelas. Kalau masuk udah boleh, nggak boleh. Belum bisa masuk, ya. Jadi jelas kalian bilang, kalau kalian bilang gara-gara aku berbuat sosial harus rendah diri, bursik, mau po. Nggak usah. Aku pun nggak butuh-butuh kali nolong kau. Ya biar tahu kau kan. Jadi berlipat tali BH aku gara-gara kau. Betulkan dulu. Biar aman tali BH aku ini, macam berat kali kurasa. Ya, biar tahu kalian. Jelas kayak gitu. Jangan kalian paksa aku jadi keinginan kalian. Biar aku jadi diriku sendiri. Setidaknya aku tidak merugikanmu, dan aku tidak pernah memoroti kamu. Jelas? Gak usah dilayan itu. Jelas ya, meninggal kenapa? Sakit kak. Salah tetap salah, udah aku bilang. Aku tidak pernah membela yang namanya salah. Salah tetap salah. Sekalipun minta pertolongan, ya. Termasuk juga yang kalian bilang itu, kenapa nggak bantu orang-orang yang bunting di sini? Oh tidak. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Jelas? Kalau sekadar pengen minta belikan pampers bantu untuk melahirkan 300.000, saya boleh tolong. Tapi kalau namun saya harus mengemis untuk yang seperti itu, tidak. Ya jelas, tidak. Saya bilang tidak. Jadi untuk kalian yang berbuntingan di Malaysia ini mau minta tolong sama saya, sorry. Ya, sorry forever. Nggak bisa aku bantu, jelas. Ya, bantu orang yang layak dibantu. Ya, aku membantu ini pun karena aku melihat anak-anaknya dan aku melihat orang tuanya. Ya, bukan almarhum. Jelas ku bilang. Bukan almarhum yang kulihat. Mamanya dengan anaknya itu yang kulihat. Ya. Aku melihat air mata yang masih hidup. Jadi jangan kalian bilang harus berbuat sosial. Aku harus ini. Jangan kalian bilang kalau aku berbuat sosial aku harus ini, harus baik-baik. Oh, tidak. Ido kak, marlipat tadi pihak kalian yang murukon. Sabar. Harus ada intermezzonya ya, harus ada intermezzonya ya. Jadi sebab itu ku bilang ya, kalau ada keluarga kalian yang datang kemari, udah kenal laki-laki nggak ingat keluarga, aku pun nggak tahu mau bilang apa-apa. Karena yang namanya orang udah jatuh cinta, yang lain merepet itu dianggap tawon. Tahu? Kalau yang namanya jatuh cinta, orang lain yang menasehati itu semua dianggap musuh. Percayalah. Makanya dibilang jangan menasehatin orang yang jatuh cinta, karena otaknya lagi nggak fungsi. Yang namanya jatuh cinta dinasehati kayak manapun dia akan nganggap kita musuh. Dia tidak bisa membedakan marah karena sayang atau marah gara-gara benci. Kayak gitulah kalau orang jatuh cinta. Makanya jangan nasihatin orang jatuh cinta, biarkan aja sih itu. Makanya aku bilang, jadi kalian yang datang minta tolong sama aku, kalau kayak kemarin pun, kalau ada yang lagi nonton ini, kalian yang WhatsApp aku minta tolong, ya, udah kawin di sini keluarganya. Ada adekku di Malaysia udah kawin dia, ya sama orang Sabah. Ternyata udah punya anak, orang Sabah itu selingkuh, dipukuli adekku, dicekik adekku, tolong bantu pulang. Aku nggak bisa bantu, ya. Kenapa mau ambil resiko kawin sama laki-laki kayak gitu? Kalau udah tahu kayak gitu, kenapa mau kawin di sini tanpa dokumen? Ya, kawin pakai dokumen. Jadi kalau kau dipukuli, kau bisa melapor. Kau bisa melapor ke perlindungan ini, ke perlindungan anak dengan perlindungan wanita. Kalau kau sah. Kalau nggak sah, tahu Messi, salahmu. Makanya aku bilang kawin itu sah. Jadi kalau aku ini, anak muda India ini, suamiku ini, my love ini, my darling, ya, my heart in love, loper. Kalau macam-macam dia, kulaporkan aja. Beres. Aku tinggal pulang, ada dokumen. Makanya kalau kawin itu jelas dokumenmu. Ya, jangan papi mami suka-sukamu. Jangan kau bilang suamiku, tapi nggak ada kawin sah secara negara, secara agama. Asal ngomong aja mulutmu. Biar tahu kau. Kak, gimana mau ngambil surat izin nikah di kedutaan? Surat dari Indonesia udah ada. Nur Seha, kamu harus sediakan N1 sampai N5.
Ya, N1 sampai N5, termasuk dalam N1 N5 itu surat izin orang tua, termasuk juga surat pencatatan daripada capil. Baru nanti kedutaan akan membagi kamu surat pengantar ke JPN. Dari JPN nanti dikeluarkanlah kalian dua pernyataan bahwa mau kawin selama 29 hari. Kalau ada 29 hari yang mengaku dizolimi sama calonmu, gagal perkawinanmu. Kalau enggak, lanjutlah perkawinanmu. Kayak gitu Malaysia. Ya, jelas. Biar tahu kalian. Makanya aku bilang kan berkali-kali, kalau mau kawin di sini pastikan ada dokumen. Ada dokumen yang sah secara agama dan secara negara. Bukan suami-suamiku suka-suka mulutmu, seenak jidatmu, seenak pantatmu. Giliran udah ditampari kau dipijak-pijak, udah selingkuh pacarmu, selingkuh itu tadi suami-suami jadi-jadianmu tadi. Datanglah kau nangis-nangis minta tolong sama aku. Iya, belum apa-apa ayah bunda. Giliran udah ditampari, mati kau maki-makian minta tolong kau sama aku. Enak-enak aja kau. Makanya aku bilang kalau mau nikah tuh ada dokumen. Macam Eda yang kemarin datang ke rumahku, dia ada dokumen kawin di sini. Ya, ada dokumennya. Anaknya ada 2. Ya, ternyata setelah anaknya ada 2, suaminya berubah jadi siluman kobra. Ya, udah ada anaknya 2, suaminya berubah jadi siluman kobra. Dipatoi sana sini, perempuan mana-mana pun dipatoi, dibuntingi. Ya, keluar bisa-bisanya. Ya, jadi dibuang dia sama anaknya 2. Ku tampung di rumahku ini, biar tahu kalian, ku tampung di rumahku ini. Ku kasih makan, ku kasih uang, ku carikan kerja. Jelas, udah kalian tengok kemarin waktu live dia di sini kan. Ku carikan kerja, ku carikan tempat tinggal, ya, ku kasih tempat tidur, ku kasih uang, ya, ku bantu. Karena apa? Dia ada dokumen. Jadi kalau dia melapor, kalau dia mau pulang pun aman-aman aja, nggak ada masalah. Biar jelas. Aku tensiku nggak naik itu. Casingnya baru lahir memang kayak gini. Semakin aku menggebu-gebu ya kan, semakin imunku makin kuat. Ya ada botol sostro. Ceramahnya panjang kali, panjang ceramahku, tapi masih di sini kalian 3.400 orang masih melotot. Kalian COVID. Aku juga pernah kerja di TK29, puji Tuhan majikanku sangat baik. Banyak yang minta tolong sama aku, Kak. Cuman rumahku sempit. Rumahku ini kecil, Kak. 5 kali berapa ini? 5 kali 15 kali 5 kali 20. Sempit rumahku, nggak bisa ku tampung semua di rumahku ini. Kalau besar rumahku tadi ku tampungi kalian semua di rumahku ini yang minta tolong. Yang mau kerja lah, yang mau tinggal di rumahku lah, mau diurus pulang, ku tampung kalian di rumahku ini. Tapi rumahku ini kecil, sempit, tidur pun tidur ikan rebus. Itu kemarin Marga Junta pun tidur di kursi, biar tahu kalian, di kursi tidur. Gak ada tempat tidur, biar tahu kalian. Masuk besar nabur namorai toko nido tohode. Besar kali gelasnya, iya Kak. Besar gelasnya. Biar masuk semua sama parak-paraknya. Tadi aku sambil live nunjuk-nunjuk video aku makan buah. Di balik layar pas lagi ku bikin kamera ke belakang sambil mutar-mutarkan live, aku makan buah. Karena makan pun aku nggak sempat, nggak ada waktu, semua kejar-kejaran biar tahu kalian ya. Kak, komentarku nggak dibaca, nggak terbaca aku komen sayang, salto-salto semua komennya. Teh botol sosro habis Kak, habis teh botol sosro. Mungkin gini tuh Kak, karena nggak ada pemasukan, nggak ada uang, pikiran gelap jadi terpaksa si cewek itu mau dipakai sama laki, ternyata hamil, terpaksa nikah. Enggak Kak. Di Malaysia ini kalau kalian nggak ada uang pun sayang, jangan kalian ngambil jalan pintas. Banyak orang baik, sesama Indonesia banyak di sini yang baik, biar tahu kalian. Jangan ambil jalan pintas. Banyak orang baik di sini, biar tahu kalian, banyak. Cuman kalau namanya udah minta bantuan jangan gengsi. Jelas kan? Banyak orang baik di sini, orang Indonesia Kak, banyak kali. Nggak cuman aku aja, berserak pun, biar tahu kalian. N1 hingga 6 udah ada Kak, nikah di pejabat agama Islam Kuala Lumpur Kak, surat calon saya dan saya udah ada, cuman surat izin kedutaan aja belum. Bawa N1 dengan N6 ke kedutaan Nurseha. N1 sampai N6 itu bawa ke kedutaan, nanti kedutaan yang akan mengeluarkan surat izin langsung. Bawa itu semua ke sana. N1 dengan N6 nggak perlu kau bawa ke JPN. Ke pejabat agama Islam, nggak perlu. N1 dengan N6 ke kedutaan, nanti kedutaan yang mengeluarkan surat untuk kalian dirujuk ke pejabat agama Islam. Ya, kayak gitu aja sayang.
Reteng iya kak, reteng makanya jatuh cinta suamiku kak. Kau mau pengamar salto, iya udah salto komen kalian kayak mana lah aku mau baca, kayak mana berubah jadi ular, dah biasa lah lidahnya bercabang-cabang. Nengok perempuan nggak bisa, montok sikit nggak boleh. Tahu lah laki-laki di sini, nggak semuanya, tapi kebanyakan laki-laki di sini. Kalau udah ada cewek cantik, lidahnya itu langsung gitu, biar tahu kalian. Langsung ngaku-ngaku lajang, padahal udah kakek-kakek, biar tahu kalian. Masalahnya perempuan-perempuan ini udah tahu pun dia itu bapak-bapak dilayan juga, dimainkan. Janji mau belikan Pepsi, mau bawa-bawa keluar. Aku bilang sama kalian ya, kalian boleh tanya si Pera. Aku paling nggak suka namanya kalau ada kawanku suka rebut suami orang, nggak suka aku. Boleh kalian tanya si Pera, ya. Berapa lama aku berkawan sama si Pera? Langsung ku bilang sama si Pera, jangan pernah ku dengar kalau kau berhubungan dengan suami orang. Ku bunuh kau, ku korek kacangmu, ku bilang. Aku nggak suka karena aku istri. Jadi kalau ada kalian yang berteman dengan perempuan yang dia berhubungan dengan suami orang, berarti kau orang nggak beres, ya. Jangan kau temani perempuan yang berteman dengan suami orang. Buang ke laut cepat-cepat, ya. Langsung kasih dimakan buaya biar jelas. Tanya si Pera itu, ya. Kalau dia ada kenalan, meskipun Pera janda, tahu kalian Pera janda kan? Kalau dia kenalan sama laki-laki pun, kalau ku tahu itu suami orang, ku jambak itu ya, ku masukkan itu ke lubang buaya. Nggak boleh. Kalau lajang nggak apa-apa, lajang mau 10 pun kau pasang nggak apa-apa. Salto kenapa komenku kak jelasin kenapa kaitannya. Kalau lajang mau 10 pun nggak apa-apa, mau kau pasang 10 pun nggak apa-apa kalau lajang. Jangan suami orang, ya. Salam kenal Mazian Wirasyaputra, jangan suami orang. Jadi kalau ada perempuan-perempuan di sini sekarang yang lagi pacaran sama semua orang, bertobat kau, bertobat. Jangan kayak gitu. Banyak laki-laki di dunia ini, jangan suami orang kau ambil. Namanya juga ini laki-laki lidah bercabang, ngaku-ngakunya lajang. Belanjanya kau Pepsi sekali, lepas itu check-in hotel, baru kau tahu. Kak, aku bukan bohong loh kak, aku kayak gini ada loh laki-laki yang naksir aku, nggak bohong aku kak. Walaupun wajahku pas-pasan kayak gini ya kan, pas-pasan kayak gini, macam limper belah 7, ada yang godain aku kak. Biar tahu kalian. Dibilangnya aku ada uang lah 3.500, 5.000 ringgit gajiku, tapi nggak ada perempuan yang mau menanya kabarku udah makan apa belum. Tanya kabar aja pun kalau kau mau, aku kasih kau 5 juta tiap bulan. Katanya nggak mau aku. Terus ku ingat statusku di depan Tuhan Yesus. Dibilang, sekarang kau adalah istri kepada David Francis Samosir. Aku istri, ya. Bukan aku ini perempuan sembarangan lagi, istri. Udah ada hak-hak persendirian, ya. Udah disegel. Nggak mau aku. Jadi kalau kau perempuan-perempuan ya, kalau digoda-godain, ditunjuk-tunjukin uang masih mau kau, terus kau ngaku-ngaku lajang, ngaku-ngaku gadis, sadarlah kau. Nggak mau aku, biar tahu kalian. Ya, sini biar tahu kalian kak, duduk kita di depan rumah, lewat mobil, biar tahu kalian lewat mobil, langsung bilangnya, dek ayo makan, biar tahu kalian. Kalau mau kau bilang iya bang, ayo bang, mampus lah kau, masuklah ular kobra, ditatok kau kembang, baru kau tahu. Iya, pelajar Indonesia ada juga pernah bentul sama kakak, nggak pernah kak, belum pernah. Biar tahu, ada yang naksir sama aku kak. Iya, muka-muka pas-pasan kayak gini, banyak yang naksir sama aku. Itu aja, suamiku aja wanti-wanti. Takut itu kehilangan. Iya, kayak gini, banyak yang naksir. Jangan terkejut kalian. Cuman kutolak dalam nama Yesus, nggak mau aku. Ya, segala wujud-wujud setan dan kawan-kawan kutolak dalam nama Yesus. Ku bilang, bertahu kalian. Karena cintaku cuma sama dia seorang. Iya, sama anak muda India. Dia aja, mau kayak mana pun aku berantem sama dia. Dialah partner hidupku, teman sehidup semati, biar tahu kalian. Jadi jangan salah-salah kau. Ya, termasuk mantan-mantan yang menggoda aku. Aku tolak dalam nama Yesus. Nggak boleh. Mantan is mantan. Jelas. Yang lalu itu masa lalu, memori. Ya, boleh diingat-ingat. Tapi bukan mau disambung-sambung. Nggak boleh. Tantang. Jelas itu. Biar paham kalian.
Iya, makasih kakakku. Aku padamu negeri dak, Kakak Maya. Jelas. Makanya kalau ada yang goda-godain kalian langsung tolak dalam nama Yesus. Iblis dan kawan-kawan berambus. Biar tahu kalian. Kayak gitu caranya. Iya, masuk kitab Amsal 1 ayat 7. Iya. Baca kalian Amsal 1 ayat 7. Ya, jangan kalian tergiur uang. Biar tahu kalian, aku pernah di titik terendah, tidak punya uang sama sekali. Dan aku pernah hidup dengan suamiku, tidak ada uang untuk makan. Aku pernah hidup dengan suamiku, tidak ada uang untuk makan. Dan pada saat itu ada laki-laki yang menawarkan uang sama aku. Ya, jujur aku. Tapi apa aku katakan? Tuhan, ini adalah wujud setan yang ingin menguji sumpahku di depan matamu. Kutolak dalam nama Yesus. Langsung salto aku. Selesai. 2 hari kemudian cair duit dari Tuhan. Biar tahu kalian, ada keluarga yang ngasih duit, itulah tangan Tuhan. Makanya jangan kalian tergiur dalam keadaan sempit-sempit, muncul sibolis, menggoda-goda. Biar tahu kalian, sekalipun si Sarukan melamar aku, gak akan kuterima karena aku udah mencintai si suamiku, anak muda India. Tapi kalau mau peluk aja boleh ya kan, karena aku ngefans. Ngefans aku. Kalau mau jadi istrinya enggak, mustahil, karena aku pun ditolaknya. Aduh, hai. Udahlah ecek-eceknya itu intermezzonya itu kalian aja. Minta dulu nomor WA-mu ya, WA aku ya slow respon. WhatsApp aja lah nanti adminku. Dijawabnya itu. Minta nomor Dina kalau ada penting. Kalau curhat lambat ku jawab. Jangan kalian marah ya. Kalau profesional, iya harus kayak gitulah Kak. Iya. Halo Batam, gas terus undang Tela ke Malaysia. Aku Malaysia aku Kak, enggaknya aku tel. Sadar dirinya aku Kak. Tengok dulu rambutku ini entah kayak mana-mana. Suamiku pun enggak mau pangkas. Kayak mana ini? Jadi kayak mana yang tinggal itu kelanjutannya Kak? Tanggal 30 pulang Kak. Tanggal 30 pulang. Cukup enggak cukup biayanya kita pulangkan. Cukup enggak cukup biayanya kita pulangkan. Kita percaya Tuhan pasti gerakkan tangan-tangan orang baik. Pasti disentuh semua tangan hatinya penonton yang 3.200 ini untuk bagi donasi 5.000 satu orang ya. Mantap, itu harus punya prinsip dalam hidup. Ya iya. Haruslah. Ya. Jadi aku dulu nggak kayak gini aku Kak. Cantik kali aku dulu ya. Kayak bidadari aku biar tahu kalian. Makanya jatuh cinta muda India. Tapi udah aku sakit. Pernah aku sakit. Ya, udah punya anak lagi, berat badan kembang ke kiri dan ke kanan. Tetap aja dia cinta sama aku. Ya namanya udah komitmen cinta. Suamiku pun sama. Ya, suamiku pun sama. Mau kayak mana pun dia, aku tetap mencintai dia. Dia adalah lelaki terganteng di mata aku. Terganteng, terhebat seantero. Terhebat seantero, suamiku. Ya. Jangan kau mengidolakan lelaki lain dalam hidupmu, itu salah. Idolakanlah suamimu dengan segala kekurangannya. Berantem boleh. Itu bunga-bunga cinta. Mana ada pasangan di bumi ini yang gak berantem? Siapa rupanya di sini pasangan suami istri yang gak berantem? Kemana pulang? Ke Medan Kak? Siapa rupanya di sini? Jawab dulu. Siapa di sini yang berumah tangga yang gak pernah berantem? Siapa? Iya. Siapa di sini yang gak pernah berantem? Semuanya pernah berantem. Semuanya pernah berantem. Tapi itu bunga-bunga cinta. Kalau namanya biar jangan salah kalian. Waktu pacaran itu tujuan kalian mencari kekurangan. Kalau sudah menikah itu tujuannya menutup kekurangan. Jelas. Jangan waktu pacaran kalian cari-cari kelebihan. Udah menikah kalian cari-cari kekurangan. Terbilah itu. Waktu pacaran itu tugas kita mencari kekurangan. Setelah menikah baru menutup kekurangan. Ini enggak, waktu pacaran maunya berdua-duaan aja. Ya kan? Mengharap baik terus. Itu aja kerja kalian. Enggak kayak gitu. Makanya waktu aku pacaran ya, calon suamiku yang dulu sebelum suamiku ini kedapatan selingkuh, langsung kubuang dalam nama Yesus, kuputuskan dalam nama Yesus. Enggak ada ampun. Untuk pengkhianat enggak ada ampun. Ya, selingkuh dia sama perempuan lain. Udah mau nikah kami dulu. Ya, sama satu laki-laki marga Gultom, langsung kuputuskan dalam nama Yesus ya. Semua hubungan kuputuskan dengan tiang-tiang listriknya, kuputuskan, kucabut semuanya. Enggak mau lagi aku sama dia. Ya, biar tahu kalian, minta maaf dia sama aku.
Minta maaf dia sama aku, katanya dia kilaf. Berbuat selingkuh kilaf. Boleh kalian maafkan laki-laki selingkuh kilaf? Masih pacaran belum jadi suami. Nggak mau aku. Langsung kuputuskan, ku reject. Batal pesta. Babi udah disediakan gak jadi kena potong selama babinya. Ya, biar tahu kalian nggak percaya, kalian tanya kakakku Mak Joyce. Udah disediakan babi 6 ekor nggak jadi kena potong. Ya, udah kuputuskan dia nggak jadi kami kawin. Sinamot udah dibicarai, barangku udah kupaketkan ke Indonesia, tinggal pulang. Nggak jadi, ku tahu dia selingkuh, langsung ku putuskan langsung. Ya, ku bilang terima kasih Yesus, ternyata kau tunjukkan kalau dia itu bego waktu. Puji Tuhan. Nah, biar tahu. Meskipun dia udah mau nikah sama aku, kalau dia udah buat salah kayak gitu, udah selingkuh, nggak mau aku. Masih pacaran aja udah kayak gitu dia. Nanti udah kawin, apalagi alasannya? Kalau udah kawin kayak gitu mungkin bolehlah ada toleransi. Itu pun belum tentu. Ini masih pacaran udah selingkuh-selingkuh. Aku putuskan langsung dalam nama Yesus. Segera 1x24 jam ku PHK. Putus hubungan kekasih. Tertahu kalian? Iya, selamat babinya 6 ekor nggak jadi dipotong kan? Padahal udah sakit jantung babinya, mau dipotong kian nggak jadi. Putus kami. Ya, dibilang dia sama aku, lompat nanti aku ke Danau Toba ini, katanya. Nggak percaya kalian? Lompat nanti aku ke Danau Toba ini, lompat aja. Aku bilang lompat sekarang, biar kurang pengkhianat macam kau di bumi ini. Lompat sekarang, aku bilang. Dipikirnya kalau dibilangnya lompat dia ke Danau Toba itu bakalan minta maaf aku. Ih, janganlah sayang, nggak jadi kita putus. Dia ancam-ancamnya aku bunuh diri. Lompat kau, aku bilang. Lompat kau sekarang, aku bilang, biar kurang pengkhianat di bumi ini. Bodat, aku bilang. Bang, ngeri kali rupanya kau, nggak ada lagi hatimu sikit pun sama aku. Oh, enggak. Sekali kau selingkuh semua hatiku langsung hitam. Nggak ada. Biar tahu kalian. Kayak gitu langsung ku PHK dia, putus hubungan kekasih. Nggak ada cerita balik-balikan, nggak ada cerita maaf-maafkan, nggak ada. Orang tuanya nelpon aku bilang maafkanlah dia yang kilapnya dia, nggak ada, nggak penting itu. Bersyukurlah babi yang 6 itu selamat, nggak jadi kena potong. Biar tahu kalian. Makanya cari pasangan itu, ya, yang namanya pacaran itu waktunya mencari kekurangan. Ada keluar ludahku sih. Waktu pacaran itu mencari kekurangan. Kalau udah nikah itu menutup kekurangan. Biar tahu, jangan waktu pacaran kelebihan kalian cari-cari, kalian bangga-banggakan. Udah kawin baru kalian tahu kalau dia itu tidur berdengkur, kalau dia itu taiknya bau kali, kalau dia itu suka merepet. Jangan. Weh, udah jam 1, udah jam 12 masih ada 3.000 yang nonton. Wow. Udah jam berapa ini, weh? Udah jam 1 di sini. Masih kalian di sini juga ngumpul-ngumpul. Bahaya kalian. Jangan gitu. Ada udah lagu nikah, Kak? Ada lah. Pokoknya udah kuputuskan dia. Kalau dengar dia sekarang lagi nonton kau, sorry to bye. Pokoknya udah putus kita, ya kan? Udah putus, ya. Nggak tahu aku kabarnya sekarang. Entah kayak mana-mana pun dia sukanya lah di situ. Nonton udah mungkin Marga Gultemi di live on. Kurasa lagi nontonnya dia itu. Biar tahu kalian, aku putus sama dia nangis-nangis. Oh enggak ada aku nangis-nangis. Apa doaku sama Tuhan? Tuhan, makasih udah kau tunjukkan kalau dia si rabun. Setidaknya aku selamat daripada laki-laki pengkhianat, ya kan? Setidaknya aku selamat daripada laki-laki penjahat kelamin, ya kan? Langsunglah dikasih Tuhan anak muda India. Dikasih anak muda India, dikasih Tuhan langsung anak muda India, langsung ku terima. Nggak ada interview, langsung kuterima, ya. Dimasukkan semuanya lamarannya, ya kan, lamaran jadi kekasih, langsung kuterima, nggak pala interview, langsung kuterima. Langsung jalan kami, makan kami, jumpa kami makan di luar. Sekali lah ku bawa ku bungkus makanan untuk kawan-kawanku, ya, namanya juga jumpa sama dia, ya kan. Ku bungkus semua makanan, ku bagi kawan-kawanku di rumah. Ada kawanku yang sakit pun ku bungkus makanan. Ku bilang, Bang, bungkus makanannya, Bang, ada kawanku lagi sakit di rumah. Dalam hatinya, alamak ini jumpa-jumpa di restoran, bungkus-bungkus makanan pula untuk orang. Penasaran lah dia. Tahu lah dia kalau aku suka nolong orang, jatuh cinta lah dia. Kelepak anak muda India, iya. Tapi keluarganya dulu nggak nerima aku. Ya kayak di film-film lah, ya kan? Kayak di film-film lah keluarganya dulu menolak aku. Tapi setelah dilihatnya baru silalahi ini kayak mana, jatuh cinta keluarganya sekarang sama aku.
Sayang kali pun orang itu sama aku, biar tahu kalian. Itulah ceritanya. Makanya kalau putus cinta jangan kalian stres. Iya, buanglah sampah pada tempatnya, nggak usah diambil-ambil. Makanya kalau kalian putus cinta, kalau ada pacar kalian yang selingkuh, nggak usah kalian terima. Sampah nggak usah didaur ulang, ya. Nggak layak didaur ulang itu. Udah, buang aja. Namanya pun udah pengkhianat, masih kalian maafkan, ya ada kesempatan lah dia untuk berkhianat. Jelas. Biar tahu kalian. Makanya aku kalau ada pacar-pacarku pengkhianat, segera aku hapuskan dalam nama Yesus. Jelas. Tabai tesmi itu, otik nai namo nito nih. Orang itu lagi nonton orang itu. Kak udah ku tag sedikit ya Kak. Makasih Kak Jimmy situ mau orang buka donasi. Kakak pelekon tak lain Kak Dinon. Palaman warpa. Gultom mantan Eda. Dapat pengganti Samosir. Iya, Gultom mantanku Samosir, suamiku. Kawan pula orang itu ya kan. Pokoknya Eda Dina sudah live telat pagi martibus di dapur. Jangan lagi itu Kak. Udah jam 1. Tidur kalian. Masuk angin kalian nanti. Udah pakai minyak kentutnya ini. Pakai minyak kentut dulu. Biar nanti jangan masuk angin kalian. Udah malam ini. Bi, tengok orang ini, Bi. Nggak mau orang ini, Bi. Masih di sini ngumpul-ngumpul 2.900 orang, Bi. Udah jam berapa ini? Nggak tidur-tidur orang ini. Gak seram gak seram kakak merepek di samping mayat. Mana ada mayat di sini? Nggak ada mayat di sini. Ada kau tengok mayat di sini. Aduh, ada aja kam. Udah aku tap sedikit ya, semoga bantu. Makasih Kak Berti Simude Sibuya. Makasih semua teman-teman yang udah berbagi rezeki ya. Murah rezeki kalian, sehat-sehat, panjang umur ya. Doakan supaya urusan jenazah cepat selesai ya. Dan juga uang yang diutang orang itu 12 juta itu bisa cepat dipulangkan. Kakak kenapa nggak disetujui keluarganya? Karena apa? Bukan keluarganya nggak setujuin aku, gara-gara di sini kebanyakan orang Indonesia gampang cerai. Jadi keluarganya takut kalau aku nanti sama kayak yang lain minta cerai, ninggalkan suami, lari-lari. Nggak mau orang itu kayak gitu, karena di keluarga India itu ya satu. Mau kayak manapun perangai suami ya harus itu. Apalagi Katolik, perceraian itu nggak bisa. Jadi keluarganya nggak mau, makanya ditolak aku, ya kan? Mereka belum kenal Boru Silalahi, udah kenal dia sama Boru Lahi ini, jatuh cinta. Aku lah jadi minantu idola, puji diri sama mago, mau po, kayak gitulah ceritanya. Jadi sekarang aku udah dekat sama semua keluarga aku di sini. Cuman mertua aku cepat kali dia ninggal, nggak sabar dia, cepat kali tinggalkannya aku. Cuman setahun aja aku kawan sama dia. Mertua aku kayak kawanku, pergi kami shopping sama-sama, belanja sama-sama, nggak pernah kami ajak anaknya, kami dua aja pergi jalan-jalan, kompak aku sama mertua aku, urutan kami dua. Nanti kalau aku datang ke rumah dia masak, Dina kapan mari? Kenapa? Aku bilang, aku masak loh, oke nanti aku datang. Aku bilang, baik kali mertua aku, makanya cepat kali Tuhan jemput mertua aku, nggak dikasihnya aku jadikan. Kalau ada mertua aku sekarang, aku rasa sama-sama live kami di sini, biar tahu kalian. Iya Kak Deda, di balik situ banyak yang gital, banyak yang gital. Bang GBT Kak Dina sudah ikut cara bicara. halo Bang GBT. Oh turang, uga kabar ndu menjual ngekam. Aku banyak kawan orang Karo Kak, makanya cara bicara aku macam orang Karo. Tapi bapakku memang totok kali, jangan kalian terkejut. Memang kayak gini aku dari dulu. Udah totok kali Batak, aku nggak berubah ini. Bangga kali pun aku jadi Batak ini, nggak ada yang salah pun. Batak, Bandung hadir. Kenapa nggak dari keluarga aku kerja di Subang Jaya lo? Nggak apa-apa lah, kan sekarang udah kenal kita. Iya, para pengkhianat segera mundurkan diri. Jelas, betul kali itu Kak. Kalau adalah mudah semua penonton panjang. Makasih Kak, tapi banyak juga nih orang-orang yang tersakiti gara-gara liveku. Iya, yang sensitif. Makanya aku bilang kalau orang-orang sensitif, jangan nonton liveku, nanti kalian sakit jantung ya. Aku orangnya yang kayak gini, jangan kalian nonton liveku, nanti kalian sakit jantung. Kalau orang-orang sensitif keluar aja ya. Puji Tuhan, haleluya. Iya Kak, ya udahlah Kak, udah malam ini. Nanti kalau merepet aku terus nggak kalian tutup handphone kalian itu, masuk angin kalian nanti. Besok pagi nggak bangun-bangun, mau ngajarin anak daring lagi, marah nanti. Apa suami-suami kalian pagi-pagi nggak dimasakin, yang mau jualan pun nanti nggak bangun-bangun mau jualan. Ini udah jam berapa ini? Tidur kalian, tidur. Jam berapa ini? Matikan handphone cepat.
Aku padamu negeri Kak. Amin. Ya udah aku pamit undur diri. Makasih untuk teman-teman yang udah berbagi donasi ya. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang membalaskan berlimpah-limpah. Kalau ada pun cara bicara aku yang terlalu kasar tadi, aku minta maaf ya. Itu adalah terlalu dibawa perasaan ya. Jangan dibawa ke hati. Itu adalah luahan emosi sesaat, oke? Jadi saya minta maaf kalau ada terkasar bahasa atau terkasar kata yang menyakiti kalian ya. Jadi baiklah dulu aku ya. Oke, selamat malam semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah, salam. Cantik aku kan.